Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam saat ini menghadapi problem yang sangat kompleks di berbagai bidang, baik budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang semua itu berkaitan erat dengan investasi modal manusia. Sangat berkait erat dengan investasi modal manusia, human capital investment. Waktu yang diperlukan untuk menunjukkan hasilnya kira-kira adalah satu generasi, 20 hingga 30 tahun. Jika kita ingin memperbaiki sosial, budaya, politik, ekonomi, maka butuh satu generasi minimal. Ya, kurang lebih 20 sampai 30 tahun. Apa yang kita persiapkan kepada putra-putri kita saat ini? Hari ini merupakan bibit-bibit yang harus kita tanam agar 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan membentuk putra-putra yang tangguh dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perbandingannya adalah jika seseorang menanam jagung, jika biji jagung yang ditanam, maka durasinya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Dan masa 3 bulan itu adalah masa memupuk, memelihara, menyirami, menyemai. Jangan berharap hasil sebelum 3 bulan, karena hukumnya seperti itu. Jika orang menanam kelapa, maka dibutuhkan durasinya kurang lebih 4-5 tahun kelapa itu berbuah. Sehingga sebelum 4-5 tahun jangan berharap bisa memanen itu kelapa, karena belum berbuah, belum masanya. Maka harus menanam, sehingga 4-5 tahun ke depan akan memanen kelapa itu. Dan itu membutuhkan kesabaran. Jika menanam biji kurma, maka harus berani menunggu 7-8 tahun untuk memanen buah kurma itu. Dan jika kita ingin menanam manusia, yang kita tanam hari ini, kita tanam saat ini, itu untuk memanennya butuh satu generasi, kurang lebih 20 tahun. Kata bijak mengatakan, waktu menanam pohon adalah 20 tahun. Kalau tidak menanam 20 tahun yang lalu, maka tanamlah sekarang. Kalau sekarang tidak menanam, maka 20 tahun yang akan datang tidak ada apa-apa. Itulah sehingga spirit yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan kita ada tunas, maka perintahnya Nabi adalah, maka jika mampu sebelum kiamat terjadi, tanamlah. Meskipun besok hari kiamat ada tunas di tangan kita, tanamlah. Hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Ini merupakan spirit menanam. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yaqrisu ghursan au yasra'u zar'a." Barang siapa di antara muslim yang menanam pohon atau tumbuhan, falyakulu minhu tairun,
lalu dimakan oleh burung. Au insan, dimakan oleh manusia. Au bahimatun, atau binatang ternak. Illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali baginya adalah sedekah. Jadi tidak usah pusing kita memanen atau tidak, menikmati apa tidak. Jika ada tunas di tangan kita, besok kiamat tanamlah. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk generasi yang akan datang. Maka sebenarnya problem kita umat Islam adalah etos menanam. Jadi kita tidak memiliki etos untuk menanam ini, sehingga kita hanya mengharapkan hasil yang sempurna, tidak sabar dalam menunggu proses penanaman, menyemai, dan merawatnya. Padahal jangan berpikir kita tidak menikmati, jangan. Karena kalau dinikmati burung pun sedekah, dimakan binatang ternak juga sedekah. Apalagi kalau yang menikmati adalah manusia, meskipun bukan keluarga kita. Kita tidak akan dirugikan. Jadi etos menanam ini harus tumbuh dalam diri kita. Ingin memanen harus menanam. Ada durasi masa interval waktu untuk menunggu, dan itu butuh kesabaran. Para pemirsa dimanapun berada, kalau menanam politik, budaya, ekonomi, sosial, agama, waktu yang dibutuhkan satu generasi, 20 tahun. Maka kita harus belajar pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun, berdakwah di Madinah 10 tahun, kurang lebih durasinya 23 tahun. Dan masa 23 tahun itu masa yang tidak singkat. Menanam, menyemai, merawat, menyirami, itulah perjuangan kita. Lalu 20 tahun yang akan datang, apa yang terjadi pada negeri kita? Apa yang terjadi pada agama kita? Maka ditentukan oleh apa yang kita tanam saat ini untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, sehingga dia akan membentuk peradaban di 20 tahun yang akan datang. Yang mungkin saat itu kita telah tiada di muka bumi ini. Kita menyaksikan dari tempat yang jauh, yaitu alam barzakh. Jadi oleh karena itu, menunggu masa panen itu tidak seperti main sulap. Begitu ditanam, tumbuhlah, tidak. Harus menunggu hasilnya. Tidak usah peduli kita tidak menikmati. Kita akan menikmati secara rohani. Karena siapapun yang menikmati buah didikan kita, itu kita akan mendapatkan pahala sedekah. Sebagaimana diibaratkan kita menanam pohon kelapa, dimakan tupai, maka itu juga dihitung sedekah. Menanam padi, dimakan burung, itu juga jadi sedekah bagi kita yang menanamnya. Maka tanamlah. Dan itu semuanya butuh kesabaran. Bukankah syarat kebahagiaan manusia itu ada 4? Yang pertama, landasan amal itu adalah iman. Amanu. Lalu iman itu bukan sekedar diimani dalam alam gaib, tidak, harus nampak dalam realita, dalam bentuk wa'amilus sholihah. Amanu wa'amilus sholihah. Dan karena kita ini menyangkut orang lain juga, maka kita harus wattawasau bil haq. Karena menyangkut orang lain, kita harus terbuka menerima nasihat. Karena boleh jadi yang kita lakukan itu kita anggap benar, tapi ternyata salah. Maka kita butuh nasihat dari orang lain. Dan kita juga membutuhkan sabar. Wattawasau bis sabr. Bukankah begitu resep yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ingin mendapatkan keberuntungan? Yaitu iman yang merupakan nilai transendental, nilai sebagai landasan, komitmen transendental iman kita. Lalu komitmen horizontal sosial kita, yaitu amal soleh. Lalu yang ketiga, kita harus terbuka karena tidak sedikit apa yang kita pahami benar ternyata tidak benar. Maka kita harus terbuka dengan orang lain. Dan harus sabar. Menanam itu butuh proses waktu. Jagung butuh waktu 3 bulan. Tanam kelapa butuh waktu 4-5 tahun. Tanam kurma butuh waktu 7-8 tahun. Menanam manusia harus butuh sabar kita. Mungkin kita mendapati ketidaksempurnaan di masa hidup kita. Tetapi apa yang kita tanam ini 20 tahun yang akan datang akan mendapatkan kesempurnaan dan disempurnakan oleh Allah. Mungkin kita tidak menikmati, maka diibaratkan yang disampaikan hadis Rasulullah. Menanam padi dimakan burung pun akan jadi sedekah.
Betapa Nabi Ibrahim berdoa agar Mekah itu diberkahi. Ternyata berabad-abad kemudian baru doanya dikabulkan. Apakah Nabi Ibrahim menikmati? Tidak menikmati secara fisik, tapi menikmati secara rohani. Mari kita tanam dalam kehidupan ini. Kalau besok meskipun kiamat kita ada biji, tanamlah. Meskipun kita akan meninggal esok hari, ada anak cucu kita, didiklah, kenalkan dengan akidah yang benar. Semoga akan berbuah dengan buah yang manis dan sempurna, dinikmati oleh banyak orang. Semoga ini memberikan manfaat. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.